Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas satu saham farmasi yang bagus dan lagi murah di tahun 2026 ini. Nah, kira-kira apa sahamnya? Ini akan kita bahas, dan buat kamu yang butuh referensi saham-saham bagus dividen besar untuk tahun 2026, bisa baca ebook terbaru Kanala ini. Untuk pembeliannya, cek link di deskripsi atau bisa WA ke Kanala. Akhir-akhir ini rupiah terus melemah. Setahun terakhir turun lebih dari 5%, bahkan 5 tahun terakhir itu turunnya lebih dari 20%. Nah, ini bikin saham banyak turun, dan strategi serta antisipasi apa yang tepat kamu bisa pelajari caranya dan bisa langsung ngobrol sama Kanala di webinar Cara Cari Cuan di Tengah Turbulensi 2026. Webinar akan diadakan pada 11 Mei mendatang di jam 7 malam, dan ini materi yang kita bahas. Untuk daftar webinarnya bisa langsung klik link di deskripsi video ini atau DM Instagram @kanalaid ya. Saham yang lagi menarik menurut Kanala itu salah satunya adalah saham KLBF atau Kalbe Farma, di mana profit bisnisnya ini naik terus tapi harga sahamnya justru terkoreksi. Contoh dalam 5 tahun terakhir itu turunnya itu udah hampir 40%. Di harga 870-an saat ini, itu PE ratio-nya hanya sekitar 10-11 kali. Untuk perusahaan consumer dan juga farmasi, ini tergolong cukup murah sebenarnya. Nah, ini gambaran kinerjanya. Di tahun 2025 itu laba mereka bahkan mencapai 3,6 triliun. Itu naik 13% secara year on year. Ini termasuk laba tertingginya KLBF selama mereka beroperasi. Jadi, ini satu anomali ya, di mana profit naik terus tapi harga sahamnya justru terkoreksi. Nah, apa saja bisnisnya KLBF? Itu kalau kita lihat mereka punya beberapa divisi bisnis, mulai dari untuk consumer health, lalu juga obat resep, kemudian juga ada obat-obat yang biasa kita kenal sehari-hari, ada produk nutrisi, distribusi dan logistik juga, dan berbagai produk yang berkaitan dengan kesehatan lainnya. Singkatnya, kalau kita ngomongin soal industri kesehatan di Indonesia, Kalbe Farma ini adalah salah satu pemain terbesar dan juga paling utama. Dan terbukti, laba mereka itu masih bisa naik terus. Contoh di 2025 tadi mencapai 3,6 T, naik 13% secara year on year, sales-nya pun juga masih terus naik. Dan yang menarik adalah, di sini kita bisa lihat bahwa equity-nya Kalbe itu 24,7 T, tapi utangnya hanya sekitar 5,9 triliun. Jadi debt to equity ratio-nya juga sangat rendah, dan mereka ini tergolong perusahaan yang sebenarnya dari kondisi keuangan sangat liquid. Jadi justru itu daya tariknya. Nah, ini gambaran pendapatan mereka, itu secara umum terbagi jadi 4 segmen besar, dan masing-masing itu porsinya juga mirip-mirip. Tapi yang memang terbesar itu di distribusi dan logistik, serta ada segmen-segmen lainnya di sini ya. Consumer health justru itu yang lebih kecil di situ. Nah, bagaimana dengan return on equity? Kalau kita lihat di return on equity 12 bulan terakhir itu 15,1%. Cukup baik ya, karena di atas 15%, dan on average itu di sekitar 14,6% 5 tahun terakhir. Jadi profitability nggak ada masalah untuk KLBF. Nah, seperti apa valuasi dan apa daya tariknya? Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa join di program membership Kanala ID. Ini adalah berbagai benefit yang akan didapatkan kalau join di premium membership Kanala ID. Benefit utamanya antara lain kamu bisa konsultasi saham langsung bersama Kanala tiap bulan, lalu akses ke semua kursus online Kanala, juga akses ke semua ebook, webinar, dan rekaman webinar Kanala. Plus, kamu juga bisa akses ke portofolio dan review saham-saham terbaru di watchlist Kanala. Untuk pendaftaran bisa langsung WA ke Kanala atau cek di www.kanala.id ya. Tentu di harga 870-an saat ini, itu price to book-nya 1,8 kali. Memang dari segi PBV itu masih cukup tinggi, tapi PE ratio-nya hanya sekitar 10-11 kali. Secara historical, biasanya PE ratio dari KLBF itu bisa mencapai 15-18 kali. Nah, kita berandai kalau suatu saat dia balik ke PE ratio 14 atau 15 kali, potensi capital gain itu bisa 40-50% dari harga saat ini. Dari segi dividen, kita perkirakan potensi yield dividennya untuk tahun 2026 ini itu sekitar 4,4%. Bahkan kalau sahamnya makin terkoreksi atau turun, itu yield dividen bisa 5-6%. Nah, menurut kita di harga 800-an saat ini sudah poin yang menarik ya untuk mulai masuk ke Kalbe, terutama kalau kamu memang mau pilih atau mau masuk ke saham-saham di sektor consumer, khususnya di bidang farmasi tentunya. Karena mereka market leader dan ini pemain besar di industri kesehatan Indonesia. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya.